Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian. Ia tidak tinggal dalam rumah, tetapi di perkuburan. Ketika melihat Yesus, ia berteriak lalu sujud di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku mohon, janganlah menyiksa aku." Sebelumnya, Yesus pernah memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Roh itu sering menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, tangannya dibelenggu dan kakinya dirantai. Namun ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang terpencil. Yesus bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Setan-setan itu pun memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Di situ ada sekawanan besar babi sedang mencari makan di lereng bukit itu. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permohonan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tebing yang curam ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari dan menceritakan hal itu di kota dan di desa sekitarnya. Lalu keluarlah orang-orang yang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk dekat kaki Yesus, telah berpakaian dan sudah waras. Mereka pun merasa takut. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuki setan itu telah diselamatkan. Seluruh penduduk daerah Gerasa pun meminta Yesus meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Lalu naiklah ia ke dalam perahu dan kembali. Orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Namun Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah dilakukan Allah kepadamu." Orang itu pun pergi ke seluruh kota dan memberitakan segala sesuatu yang telah dilakukan Yesus atas dirinya. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara kita dikasih dalam nama Yesus Kristus, mungkin kita pernah mendengar di istilah yang mengatakan di partikian lain simbulisan nama Jolmei sensibulis, melihat banyaknya tindakan kriminalitas, hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang sangat-sangat kesetanan dalam perilaku kehidupan manusia di akhir zaman ini. Jadi istilahnya tadi ada yang membunuh istrinya waktu itu di daerah Banten. Nampak mesra dan bisa berakting. Dan banyak hal-hal yang kita lihat yang tidak terduga, berita-berita kriminalitas yang tentu membawa penilaian asumsi apakah sudah begitu banyaknya manusia terintervensi oleh kuasa-kuasa kegelapan. Hari ini kita mendapat jawaban dalam firman ini. Ternyata Alkitab menjuratkan bahwasanya keberadaan setan, simbolis atau iblis itu ada nyatanya. Secara fakta Alkitab menjelaskan bahwasanya kehadiran setan-setan itu sangatlah merusak kehidupan manusia. Karenanya kehadiran Yesus di sini boleh diperlihatkan ketika itu Yesus sudah pernah melayani orang yang kerasukan ini dan kerasukan lagi. Kenapa dia bisa kerasukan? Karena didapati kehidupannya tidak bersih. Mengikut dari Matius 12 ayat 43, dia mengatakan, apabila roh jahat itu keluar dari seorang, ia akan membegara ke tempat-tempat tandus mencari perhentian, tetapi tidak ditemukannya. Lalu ia berkata, ia akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Kalau didapati kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur, maka dia tidak akan kembali lagi. Jadi setan itu bisa kembali lagi ke tempat orang yang pernah dirasuki kalau didapati hatinya tidak bersih dan kotor. Amanina saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita boleh belajar apakah dan bagaimanakah ciri-ciri orang yang kerasukan setan. Suatu memang alami ada persoalan tarlili hutan gabe
mengaku kita berakting dari kesurupan. Jadi asal kota do, manakah orang-orang yang kesurupan yang benaran, manakah orang-orang yang kesurupan yang dibuat-buat. Itu kan bisa orang tadi kesurupan pura-pura berakting, tapi benar dia membunuh, itu bentuk kesurupan kan. Nah, dia tahu dia yang melakukan, tapi dia nangis. Hari ini kita melihat firman Tuhan, dikatakan setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Dia kerasukan dan dilihat sudah lama ia tidak berpakaian. Boleh kita melihat hal-hal ini banyak terjadi dari orang-orang yang ODGJ. Jadi hampir berdampingan orang-orang yang kerasukan setan, gangguan roh ini selalu beririsan dengan penyakit jiwa, dengan hal-hal yang beririsan dengan gangguan pikiran dan mental. Yang kita lihat orang-orang yang tidak waras ini, dia tidak berpakaian bahkan sudah lama. Itu sebabnya banyak orang mengatakan bahasa gajah umur di jual menarik pikir, ya kan? Karena tidak ada lagi yang dipikirkannya, ya kan? Jadi dia diperlihatkan di sini betapa orang yang waras itu, yang tidak waras itu, dia diperlihatkan tidak bisa berpakaian dan dia tinggal di dalam rumah tetapi di perkuburan. Tidak tinggal dalam rumah tetapi perkuburan, itu artinya dia suka sendiri. Dia suka merasa hidupnya dalam kesendirian. Dan juga selalu diperlihatkan dengan hal-hal yang berteriak dengan suara keras, bahkan terkesan mengugapi. Ahado urusanmu Tuhan. Dia memohon tapi mengugapi. Dia tahu Tuhan Yesus, dia memohon kepada Yesus yang datang, tetapi dia anggar jago. Jadi itu simbolis tidak pernah ada konsep merendahkan diri. Itu jadi bisa kita lihat secara karakter orang-orang yang juga secara tidak langsung, walaupun tidak terkontrol oleh iblis, dia selalu kesurupan setiap harinya. Baik, gue udah uji apakah karakter-karakter kesurupan ini bisa juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Marah-marah yang tidak jelas, suka menyendiri dalam permasalahan, dan juga terjadi gangguan dalam diri kita. Bahkan tanda kutip tidak ada malunya lagi ketika melakukan dosa, ketika melakukan kesalahan. Ini adalah bentuk gejala-gejala orang kesurupan yang tingkat level rendah. Tetapi orang-orang yang kesurupan yang tingkat tinggi adalah dia tidak mampu lagi mengontrol dirinya sendiri dan dadang ditadabi dirinya. Itulah mengenal saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, bagaimana ciri-ciri orang yang kesurupan. Jadi asa botot tadomai. Nah kesurupan berhita dalam digenup atau pangalahota pribadi lepas pribadi yang perlu datang dan memohon kepada Tuhan untuk dilepaskan dalam kehidupan kita. Amannya saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, bagaimana setan mempengaruhi kehidupan ketika dia masuk dan merajai seseorang itu? Bagaimana kok bisa setan masuk dan membuat orang kerasukan? Firman Tuhan jelas berkata di sini tentang yang kerasukan itu adalah diibaratkan dengan kata isenoho legion. Legion ini adalah kurang lebih 6.000 bala tentara yang digambarkan oleh Romawi dan 6.000 banyaknya jumlah setan yang masuk ke dalam tubuh manusia itu sendiri. Jadi itu bentuk daripada orang yang tidak bisa mengontrol lagi dirinya sehingga dia tidak bisa menguasai. Karena orang yang dikuasai oleh roh Tuhan di dalam dirinya adalah mampu menguasai dirinya. Salah satu buah roh itu adalah mampu menguasai diri. Amanina saudara-saudara, peristiwa gerasa ini adalah perbuatan setan yang di dalamnya bisa menghancurkan harkat martabat seseorang itu. Biasanya orang-orang ini kita lihat selalu dipasung. Kalau jujur di hutan, dan ini atap hutan udah sampai sono. Kalau dong nariti dipasung dong, udah mengganggu. Apalagi sana mendangguri jolma, jadi dia harus dipasung. Sebab mereka melihat mengikibat bahwa pasangan perilaku orang yang kesurupan ini adalah merusak mentalitasnya. Korban itu selalu terjebak dalam kondisi yang tidak mampu mengontrol dirinya. Dan setan itu memisahkan kehidupan yang normal sebagaimana mestinya dalam lingkungan keluarganya. Itu sebabnya mengenai saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, Yesus
ketika melakukan pengusiran dan pemulihan kepada orang yang kesurupan ini, yang Yesus katakan adalah, pulanglah dan ceritakanlah ke rumahmu. Nah, memboto riti manusia riti kita, gila atau tidak gila kita, adalah orang-orang yang terdekat di sekitar kita. Jadi di boto matedo na riti kita manandau, na kesurupan kita manandau, ya. Di sarana mula-mula karejo inata siang karejo ada bukan karejo anda siang pik lalu saya dan mungkin beliau buat kehidupan cerita karena tentu akan membebani masalah kehidupannya karena badannya sudah capek, tidak mungkin lagi harus dibebani dengan itu. Karenanya untuk memahami itu, keluarga yang bisa memahami antara satu dan lainnya. Karenanya Yesus menyuruh dia pulang ke rumah itu untuk menandakan kita lah yang tahu dia normal atau tidak normal dalam kehidupan keseharian. Jadi akan mengenal, perlunya kita mengenal satu sama lain supaya kita saling betul-betul menanda amat tata taboto karakter ina tata. Kita mengenal anak-anak kita untuk memvalidasi dia kehidupannya normal atau tidak. Itulah yang diujikan Yesus, bukan lagi imam sebagai memvalidasi apakah dia sudah normal atau tidak, seperti yang dilakukan penyembuhan terhadap orang kusta. Dia harus datang ke imam membuktikan dia sudah sembuh atau tidak. Hari ini justru Tuhan suruh kehidupan kita waras atau tidak waras itu penilaiannya ada pada keluarga kita yang mengenal kita lebih sungguh lagi. Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, karenanya sifat-sifat setan ini dia dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari dengan gangguan penyakit mental. Jangan engkau bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia, maka dia akan meluruskan jalanmu. Siapa yang suka mengandalkan pikirannya sendiri akan berhadapan dengan jalan buntu yang menyebabkan gangguan stabilitas oleh karena pemikiran dalam kehidupannya. Bisa membuat dia skizofrenia, bisa membuat dia paranoid, bahkan hal yang paling terdekat yaitu tentang hal ketergantungan atau kecanduan. Dan ini diperlihatkan orang-orang kesetanan pada saat ini yang bergantung pada handphone kehidupannya, bahkan tidak memegang handphone hidup negara nariti. Jadi dia nak handphone, ya kan? Baru dulu handphone duluan. Ini biasanya orang-orang yang sudah ketergantungan oleh kehidupannya dan kehidupan jiwanya itu selalu bergantung kepada benda, bukan kepada Tuhan hidupnya. Dan biasanya terjadi obsesi dan kebiasaannya selalu merusak di dalam kehidupan. Bukan hanya di dalamnya, mungkin dia bisa menjadi pelakor setiap ditahu, merusak rumah tangga orang, merusak hubungannya dengan satu sama lain. Ini adalah gejala-gejala kesurupan yang sangat perlu mendapatkan perhatian dari pemulihan dari Yesus Kristus. Mengingat saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, pertanyaannya kenapa setan-setan ini suka dan bermohon kepada Yesus, Tuhan, masuk mati baby iau. Jadi, bilang doa kena kesurupan orang kan, lihat ini baby on stage kan, asal baby. Justru setan bermohon supaya dimasukkan dalam babi. Lo mau roh HP ini si Bolison, lo mau roh anak tuh baby HP. Bukan bilang kita yang makan babi ini kita akan kesurupan. Karena dilihat dari konteksnya mainan, sebetulnya orang-orang Israel adalah orang yang haram memakan babi, bahkan tidak boleh bersentuhan dengan babi secara tradisi iman orang Israel. Karenanya Gerasa ini di seberang Galilea ini menunjukkan di daerah isolir, di daerah perkuburan, somon TPU no. Tetapi makanya kita lihat babi itu berserak, somon babi naujui tiki hamu di hutan. Nah, kamu suara lebih kadang berserak babi membeli anak. Jadi ada kehidupan para peternak babi di sana. Dan tentu ini adalah secara hukum agama Yahudi adalah bisnis yang ilegal. Tapi mereka menjual babi ini kepada orang-orang Romawi yang menguasai pada waktu itu. Itu sebabnya iblis suka dengan hal-hal yang ilegal sifatnya, bisnis-bisnis haram. Disitulah kehadiran Yesus Kristus, bukan mempertimbangkan hal-hal yang ekonomi sifatnya. Kok Yesus mengusir setan dan masukkan itu ke dalam babi-babi? Padahal sebenarnya Yesus ingin menghancurkan bisnis-bisnis yang tidak diberkati oleh Tuhan, yaitu bisnis-bisnis ilegal itu sendiri yang digambarkan dengan babi itu sendiri.
Jadi hati-hati kita kamaina lapai ngotok kita mula tungadong atau bisnis-bisnis ilegal di kita dan di halaman Yesus sampai Yesus harus turun tangan dan menyeberang ke desa untuk melihat, untuk membersihkan, untuk meng-cleaning hal-hal yang ilegal sifatnya. Tidak masuk berapa triliun kemarin ditemukan uang di Jaksa Agung. Hal-hal yang ilegal itu sekarang telah dibukakan oleh Tuhan dan kita senang ternyata hal-hal itu dibukakan bagi kita. Negara kita ditemukan untuk menambah kejujuran di tengah-tengah bangsa kita ini. Amalkan saudara-saudara, karenanya peristiwa Gerasa ini, babi ini menunjukkan bentuk kekalahannya sehingga dia mau masuk ke babi. Jadi bahkan hal yang tadinya dia coba, kok Yesus mau bertoleran masuk ke babi? Dia mau untuk menunjukkan dia tidak mau menyiksa, untuk mematahkan cara pandang iblis itu dengan menyiksa tadi. Tetapi Yesus justru tidak mau berkompromi dengan iblis. Jadi dan boleh kita berkompromi dengan hal-hal kejahatan, dan boleh berkompromi dengan hal-hal yang merusak. Sehari dibuka pintu terus mengarajai di bagasan derita. Itu yang akan membuat orang selalu kecanduan dan sadar tidak sadar akan dirasuki dan bergantung oleh kehidupannya dengan si jahat itu tadi, yang membuat kita akhirnya tidak tahu malu. Tidak maju akan mengenang kenapa ada penyakit kleptomania. Hal ini disebabkan karena menganggap mencuri itu biasa, lalu muncul menjadi sebuah karakter dalam kehidupan manusia yang membuat dia tidak lagi bisa mampu mengontrol dirinya, tanda kutip, dan waras be molotiki dibuat barang didonganda dianggap be barang pribadi. Itu adalah orang yang tidak terkontrol, bahkan tidak menjadi waras dalam hidupnya. Karenanya saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, karenanya supaya kita tidak kesetanan, karena orang yang kesetanan tadi kehilangan martabatnya. Mulak kita sianon medua mahita sianaka todina hodar, yang membuat hidup orang yang diberkati oleh Tuhan, dia punya harga diri, bermartabat dalam kehidupannya. Dia tidak lagi mengalami yang namanya terisolasi. Jadi mulai di hidahmu akai anak pemuna, akamata, inata yang jojot salakna. Nah, aku lihamu buat kamu di bagasan persekutuan, karena kita tidak dapat berbuat apapun tanpa di dalam Tuhan. Bahkan kehidupan itu sering membelenggu kita dan merantai kita. Bahkan dilihat di situ menganggap dirinya tidak apa-apa, padahal dirinya dilihat oleh orang-orang di sekitarnya mengalami gangguan kejiwaan itu sendiri. Ambo nariti kodang botona nariti barang-barang dah. Ya kan? Orang gila tidak pernah mengatakan dirinya gila, tetapi orang keluarga lah yang bisa membantu proses pemulihan ini boleh terjadi dalam kehidupannya. Jadi kita ngomong di bagasan Yesus Kristus, karenanya apa yang boleh kita pelajari melalui firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama, kita melihat bahwasanya kehidupan orang yang dikasihi oleh Tuhan, dia melihat bahwasanya ada kuasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Doa mau Tuhan, karena dia melihat kalau aku pulang ke rumahku, pulang ke lingkunganku, sotong dianggap jauh babi aunariti. Justru Tuhan bilang pulang dan ceritakanlah perbuatan Allah. Karena orang yang sudah sembuh dalam kehidupannya secara mental, dia tahu untuk menceritakan pekerjaan Tuhan yang hidup itu di dalam dirinya. Walau na normal dohita, na terpasu-pasu dohita, na waras dohita, taboto ma, kita tahu bahwasanya kehidupan kita hingga pada saat ini adalah karena berkat kasih Tuhan. Itulah orang yang waras. Jadi orang yang waras didapat hamurauna, didapat jabatanna, didapat pangkatna sinoemon, bukan karena kehebatannya, tapi karena pertolongan Tuhan. Dia menceritakan itu kepada keluarganya, menceritakan itu kepada sekitarnya. Inilah orang yang waras. Jadi mulai siapa kita dipanggil Tuhan asa waras be kita.
Ya kan, kita mau dianggap pulang dari sini betul-betul jemaat HKBP Pondok Kelapa hari ini waraslah berpikirnya dengan cara menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib dan dirina bena bina bebuana alai paguahoma, bagaimana Tuhan bertindak menyelesaikan, menyembuhkan, memulihkan, bahkan merubah kehidupannya dari kemiskinannya menjadi berpakaianlah hidupnya. Bentuk keterlanjangannya menunjukkan kemiskinan itu, tetapi orang yang waras dia sadar hidupnya diberkati oleh Tuhan, sadar maibana nong dipasu-pasu di batang mudunaon jala ido di hati dakon di batasan dirinya. Yang kedua, mainan saudara-saudara, pemulihan itu ternyata butuh proses. Yesus sampai 2 kali datang. Itu artinya berhubungan dengan hal-hal gangguan jiwa ini sangat dibutuhkan namanya perhatian khusus. Yesus memberikan perhatian khusus supaya didapati lingkungan itu juga mempengaruhi kehidupannya tetap bersih. Lingkungannya, hatinya, kita terus mensupport orang-orang yang mengalami gangguan ODGJ itu. Karenanya saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, akhir-akhir ini bilangan orang yang ODGJ itu bukan semakin berkurang, justru didapati jumlah yang mengalami ODGJ gangguan mental pada saat ini adalah orang-orang yang berumur 40 sampai 20 ke bawah. Ini yang banyak ditemukan karena orang-orang saat ini asik dengan dunianya sendiri. Dunia orang-orang 20-40 sama kamion lain gudang dona ODGJ, stres, bahkan mencari kesenangan dunia, bahkan kesurupan mencari hal-hal yang menyenangkan dirinya tanpa lupa dia butuh support dan dukungan dari orang komunitas yang ada di sekitarnya. Karenanya mengenai saudara-saudara, kita butuh kuasa Yesus memulihkan hidup kita. Kita butuh Yesus dan kita lihat bagaimana support Yesus. Seorang yang waras tadi yang sudah disebutkan, dia mau datang duduk di samping kaki Yesus. Ini menunjukkan kita butuh pertolongan Tuhan supaya kita bisa tetap waras dalam keseharian kita. Kita butuh Tuhan di samping kita supaya kita bisa menenangkan, mendamaikan kehidupan kita. Kita butuh Tuhan untuk menolong kita supaya terjadi hal solidaritas itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan karenanya biarlah rumah kita, kalau sama pemenang Indonesian Idol bilang dalam lagunya, rumah itu adalah rumah tempat di mana dia bisa nyaman. Itu tak heran banyak orang tua yang tidak nyaman tinggal di rumah anaknya dan ingin pulang ketika dia pergi merantau misalnya, lalu mendapatkan hutannya anak kona. Karena apa? Rumah itu menjadi tempat bagi kita. Disitulah kita bertumbuh dalam iman kita. Yesus mau rumah kita merupakan tempat yang utama dan terutama bagi pendidikan Kristen terus berjalan dalam keseharian kita. Unang gatukok kamu hapor siate holan sehari seminggu di gereja tahun dan marlapatan. Tetapi kehidupan proses dalam rumah yang nyaman itulah membuat orang tidak lagi ada anak-anak jalanan yang lari dari rumahnya. Dan lau be amatta molumar soal hamu dot inang lau tulapuan. So manasuntu kamu bigi ho lau mazal. Tapi rumah kita menjadi tempat yang nyaman, tempat yang damai bagi keluarga kita, boleh itu hidup bersama dan berdampingan. Itulah yang mau Tuhan tegaskan tentang rumah itu yang dipenuhi oleh kehadiran Yesus Kristus. Dan amanah saudara-saudara, Yesus hari ini tidak mengizinkan setan itu berkuasa atas hidup kita. Tuhan tidak mau kita dikontrol oleh kuasa kegelapan. Karenanya kuasa Yesus yang sangat besar itulah dia mampu mengatasi segala sesuatu di dalam kehidupan kita, sehingga kita pun bisa sadar, bisa waras, dan bisa berempati dan merasakan penderitaan orang lain. Karena orang yang bisa merasakan penderitaan orang lain, bisa merasakan orang lain itu sedang kesakitan atau tidak, itulah orang yang waras. Alai olo jol mana waras oleh dunia sabindo dari pikir ibadah, bahkan tidak memedulikan apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Hari ini kita belajar tentang pemulihan Yesus yang memulihkan kewarasan itu. Gangguan psikologi itu dipatuhi Tuhan manuai di bagian cara berpikir orang-orang Kristen pada saat ini. Karenanya kita yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita minta Roh Kudus Tuhan untuk menuntun kita supaya kewarasan itu terus terjadi dalam hidup kita.
Amin. Kita berdoa.